siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Tuh, kalau selamat pagi itu yang semangat, masih pagi. Jadi selamat pagi anak-anak jawabnya pagi, tetap semangat. Allahu Akbar, ngono ya. Nah, 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat pagi. Tepuk tangan sekali murid-murid. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang keteladanan kisah Nabi Sulaiman. Ada yang tahu nggak Nabi Sulaiman itu siapa? Nggak ada yang tahu, luar biasa, nggak pernah ngaji ya. Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang diberikan sama Allah itu kekayaan harta. Dia bisa berbicara dengan hewan, iblis, dan juga hal-hal yang lainnya, sama benda juga bisa Nabi Sulaiman ya. Jadi Nabi Sulaiman itu siapa anak-anak? Nabi yang diutus oleh Allah, yang bisa bicara dengan hewan, iblis, jin juga bisa ya. Nah, yang paling fenomena itu dari Nabi Sulaiman adalah ceritanya, yaitu yang bisa bicara dengan semut. Nah, di sini kita akan meneladani beberapa kisah Nabi Sulaiman. Yang pertama, Nabi Sulaiman itu mempunyai rasa malu kepada Allah. Kenapa malu? Dia diberikan harta yang begitu banyak, dan dia juga diberikan kekuasaan, dia juga diberikan sebuah kemampuan yang bisa bicara dengan hewan dan yang lain-lain. Tapi beliau tetap beribadah, tidak mau meninggalkan ibadahnya kepada Allah karena malu sama Allah. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama-sama, bahwa malu itu baik karena wal haya'u minal iman. Malu untuk berbuat kejahatan itu yang ya. Nah, intinya kalau kita meninggalkan sholat, kita harus malu sama Allah. Allah itu sudah memberikan kita kesehatan, sudah memberikan kita itu rezeki. Masa kita nggak sholat, malu. Terus yang kedua ada mau berdialog dengan rakyat kecil. Siapa yang tahu Presiden Indonesia? Saya. Siapa? Prabowo Subianto. Ya, Pak Prabowo. Tepuk tangan. Hore. Nah, Pak Prabowo contohnya. Nah, Nabi Sulaiman meskipun diberikan kekuasaan raja, dia itu mau berdialog sama rakyat kecil. Dia itu mau turun ke rakyat kecil, terus berdialog, terus ya gimana kabarnya, baik, kurangnya apa. Dia malu. Nah, itu yang patut kita pelajari. Kalau kita mempunyai jabatan yang tinggi, jangan malah korupsi, tapi kita gunakan untuk membela rakyat kecil. Terus selanjutnya, Nabi Sulaiman itu senang bekerja keras dengan disertai rasa syukur. Nah, ini juga yang harus kita ketahui bareng-bareng ya, bahwa ketika bekerja keras harus diimbangi dengan rasa syukur, ben kita itu tidak capek. Nah, itu yang jarang. Terus ada juga kehebatan kehusuan Nabi Sulaiman. Kalau sholat itu kan harus khusyuk. Nah, Nabi Sulaiman itu ketika beribadah, ketika sholat itu beliau selalu khusyuk. Karena tadi di poin yang pertama beliau malu sama Allah. Terus ada juga memiliki kecerdasan tinggi. Nabi Sulaiman itu pintar banget. Di sini ada yang pintar. Aris pintar. Ijul pintar banget Ijul. Nabi Sulaiman itu cerdas banget, pintar banget. Nyatanya waktu menaklukkan kerajaan dari Ratu Bilqis. Ya, itu pintar banget Nabi Sulaiman ya. Jadi itu beberapa keteladanan kisah Nabi Sulaiman. Sekarang Bapak akan membagi kalian 2 kelompok. Kelompok pertama akan menjelaskan tentang Nabi Sulaiman, sifat keteladanan dalam kesehari-harian. Misalnya tadi malu mengerjakan hal-hal yang buruk, contohnya apa? Berbohong dan yang lain-lain. Terus kelompok kedua akan menjelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman yang tentang selalu bekerja keras dan bersyukur, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana. Oke? Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Sekarang kita bagi 2 kelompok ya. Izul dengan Arju, Aris dengan Galang. Siapa yang mau maju duluan?
Saya Pak. Oke, kita tunggu Haris maju ke depan. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Ya, Nabi Sulaiman dalam kehidupan sehari-hari, contohnya keteladanannya tidak suka berbohong dan suka bergaul dengan rakyat kecil, tidak malah korupsi seperti seperti petinggi-petinggi negara kita. Woi. Selanjutnya Ijul. Sudah ya. Itu intinya seperti itu tadi. Materi yang kita bawakan tadi. Yaitu yang pertama Nabi Sulaiman. Dari sini kita belajar bahwa kita itu harus memiliki sifat yang baik. Ketika punya jabatan, ya kita harus rendah hati. Ketika kita punya harta yang banyak, kita harus bersyukur, bersedekah. Gitu ya anak-anak ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Karena waktunya sudah mepet dan akan jam istirahat, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semua ini. Itu di buku halaman 145 itu dikerjakan yang soal esai nomor 1 sampai 5. Besok dikumpulkan ya, di pertemuan yang akan datang dikumpulkan. Bisa dipahami, Zul? Bisa. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan baca alhamdulillah. Bareng-bareng 1 2 3. Alhamdulillah. Itu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.